Selamat sore rekan-rekan infrastruktur. Saya melaporkan dari proyek JIS, yaitu Jakarta International Stadium. Jakarta International Stadium itu berlokasi di Kelurahan Sunter ya Pak? Sunter, di Jakarta Utara. Kalau dari arah jalan tol dari arah Pluit menuju Kelapa Gading itu bisa terlihat sebenarnya di pinggir jalan tol persis. Saat pelaksanaan sebelum kita kunjungan, jadi ada aturan main yang harus kita laksanakan untuk mengikuti safety induction. Kalau misalkan nanti rekan-rekan tadi masuk, kita udah mulai disampaikan oleh tim safety kita dari tim project ya, karena kondisi kita dalam kondisi progres konstruksi. Jadi ini induction singkat ya Pak ya, dari tim safety KSO menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang lingkungan area kerja wajib menggunakan APD ya Pak ya. Oke, di sini saya bersama para influencer lainnya sedang menuju site atau tengah di proyek JIS. Dan kita direncanakan untuk menuju ke lapangan tengahnya. Dan untuk sekedar informasi, itu adalah site projectnya KSO, Wika Gedung, PP, dan Jaya Konstruksi. Informasi untuk saat ini sudah diperbolehkan visit atau mengunjungi proyek JS, namun dengan new normal harus dengan masker ini tetap, dan biasanya di depan harus ada cek suhu. Untuk informasi tambahan, sekarang untuk saat ini kunjungan JS sudah dibuka, namun dengan normal yang baru tetap harus cek suhu dan tetap jaga kesehatan. Kalau merasa tidak enak badan, disarankan untuk tidak datang ke sini, karena itu akan menyebabkan orang lain menjadi risiko tertular di dalam proyek ini. ada 2 lapangan latih, nanti kita terakhir ke lapangan latih. Nanti di bulan Oktober kita udah mulai jual. Ini kita sedang menuju ke arah stadion utamanya. Untuk progresnya sendiri seperti yang kita lihat sudah seperti ini. Untuk laporan detail teknisnya mungkin setelah kita akan masuk ke dalam. Ya, ini adalah lapangan rumput untuk lapangan latihan. Info tambahan, bulan Oktober ditargetkan sudah mulai penanaman rumput di tengahnya sini. Nah, informasi tambahan, itu jalan tol yang biasa dari arah Pluit menuju Tanjung Priok maupun sebaliknya. Ya, kita sudah mulai masuk ke bangunan utama dari Stadion JIS itu sendiri. Ini sebenarnya yang kita dapat infonya, ini totalnya 8 lantai. Nah, seperti inilah kita sudah mulai mendekat menuju ke arah lapangan utama. Nah, ini yang paling seru nantinya. Kenapa? Berdasarkan webinar yang saya ikutin sebelum-sebelumnya, nanti struktur atap bajanya itu sendiri itu di lifting, diangkat dari bawah sampai ke atas itu. Itu nanti ujung atasnya. Itu yang bakal menarik sebenarnya dalam proyek ini sebenarnya. Karena belum pernah di Indonesia konstruksi atap yang diangkat dari bawah ke atas. Ya, seperti inilah kondisinya. Pak Arnold, saya mau nanya, sebenarnya berapa sih kapasitas kursi dari stadion ini direncanakannya? Kita secara desain kita udah siapkan untuk 82.000 penonton. Siap. Lalu apakah ada kursi VIP kah atau kebanyakan semua merata? Kombinasi ya. Kombinasi sampai ya? dengan VIP. Oke, siap. Dan kita juga ada konsep untuk hospitality. Jadi model kayak seperti lounge. Oke, siap. Lalu untuk progresnya ini sendiri, kalau boleh tahu udah berapa persen ya overall? Untuk kondisi di awal minggu ini kita sudah di angka 26,5%. Oke. Kalau disetarakan dengan gedung, dia setara dengan gedung dengan tinggi 20 lantai. Jadi 9 lantai kita setara dengan 20 lantai. 9 lantai kursinya ya? Bukan, lantai ketinggiannya.
utama ini masih ditinggikan lagi sekitar 1 meter. Itu dari rumput. Baru rumput. Pak Arnold, kalau boleh tahu pekerjaan struktur atap direncanakan mulai bulan apa ya, Pak? Struktur atap ini masih dalam proses dari sisi perizinan serta persiapan karena kita perlu ada evaluasi safety-nya juga. Dengar-dengar struktur atapnya sendiri bakal unik ya konstruksinya karena di lifting dari bawah sampai ke atas ya. Betul. Ini adalah daerah yang paling aman dalam kondisi saat ini. Nah, ini yang bagian terakhir yang belum selesai. Karena ini dulu waktu itu kendala yang menurut PM-nya sendiri itu kendalanya ada di pipa gas yang harus direlokasi. Saat ini saya melaporkan dari tribun tengahnya JS itu sendiri. Di belakang saya ini yang paling sisi yang paling mencolok di antara yang lain. Karena sisi inilah yang paling utama dan lebih gampang dibanding sisi sebaliknya. Karena sisi sebaliknya itu adalah perkampungan hunian liar dan juga utilitas seperti PGN yang membuat itu yang kendala dalam konstruksi ini. Oke, salah satu keunikan dari stadion ini, di belakang saya ini adalah kolom besar. 2 kolom besar, 2 dari 8 kolom besar yang fungsinya adalah untuk menopang struktur baja atap yang beratnya sendiri kira-kira antara 3.000 atau 5.000 ton. Dan itu dengan sistem atapnya yang buka tutup alias retractable rooftop. Nah, konstruksi atapnya sendiri ini sangat unik di Indonesia, baru pertama kali di Indonesia. Dan mungkin bisa dikatakan bersaing dengan stadion-stadion yang ada di dunia. Sistemnya sendiri itu di lifting atau diangkat dari bawah sampai ke atas. Dengan ketinggian kurang lebihnya sekitar 60 meter maksud saya. Nah, ini adalah salah satu dari 8 kolom besar yang fungsinya untuk menopang atap dari struktur stadion itu sendiri. Nah, ini adalah sebenarnya struktur rem dari arah timur. Yang lebarnya sendiri sebenarnya untuk mengakomodasi penonton dengan jumlah yang sangat banyak. Bisa dibayangkan ini bagaimana besarnya nanti di stadion kelak ketika udah selesai. Nah, ini sekarang udah bagian dari safety. Ketika pemasangan kolom atau pekerjaan kolom harus ada scaffolding yang fungsinya untuk melindungi pekerja ketika saat pengecoran. Nah, di situ tuh ada pasti ada decknya. Nah, kalau tidak ada scaffolding, pekerja itu mau nggak mau harus naik komor kayak itu. Yang itu sebenarnya itu sangat berbahaya. Ini lapangan latih yang kedua. Jadi ada 2 lapangan latih direncanakan. Ini yang kedua, yang di ujung itu yang nomor 1. Nah, ini nanti rem arah timur. Fungsinya rem sendiri kenapa ada 2, yaitu memecah antara tim tuan rumah dengan tim tamu. Jangan sampai supporter tim tuan rumah dan tim tamu bertemu. Karena yang biasa pengalaman, mereka biasanya suka tawuran, berantem, segala macam. Dari ketinggian 70 meter. 70 meter. Ya.
Inilah stadionnya ketika udah selesai. Kita ini yang sekarang, ini adik kita ada di sini, ya. Jadi ini yang tadi saya bilang ini posisi rem timur, ini rem barat. Di sini ada namanya IPF, tempat pengelolaan sampah, yang akan berkunjung ke site kami, Jakarta International Stadium. Ya, mohon maaf apabila dalam pelayanan kami ada kekurangannya. Ya. Mudah-mudahan di waktu ke depan bisa lebih baik lagi buat kita semua. Spiritnya bahwa kami dari Jakpro dan rekan-rekan dari tim KSO berharap bahwa kita tidak hanya membangun sekedar bangunan, tapi kita juga serius dalam memikirkan bangunan, sehingga kita membangun konsepnya dengan green building dengan target untuk mendapatkan sertifikat platinum grade. Jadi yang tertinggi